Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriansah. Saya berasal dari Bima dan saya kuliah di Universitas Mataram mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Folklore Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah legenda atau cerita rakyat yang berasal dari daerah Bojo, yang atau masyarakat Bojo mengenalnya dengan legenda atau cerita Wadun Tandarahi. Di Danam Bojo ada sebuah legenda yang menceritakan tentang kesetiaan seorang istri kepada sang suami yang akhirnya sang istri ini menjadi batu. Cerita legenda Wadun Tandarahi ini sudah pasti banyak yang mengetahuinya, khususnya warga Bojo. Masyarakat Bojo meyakini bahwa di sanalah tempat cerita Wadun Tandarahi itu berasal. Namun, inti atau hakikat ceritanya hanyalah satu, yaitu tentang kesetiaan seorang istri yang mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya bersama sang suami. Namun dalam cerita ini dikisahkan seorang istri yang menjadi batu karena ingin mengabdikan cinta dan kesetiaannya kepada sang suami yang telah pergi merantau dan pada akhirnya sang suami tenggelam di lautan lepas. Saya juga pun belum mengetahuinya antara sang suami ini sudah ditemukan atau belum. Namun pada suatu hari diceritakan seorang istri yang sangat menyayangi suaminya. Ia sering pergi ke atas bukit untuk melihat kedatangan suaminya yang sedang pergi berlayar. Namun kan sudah diceritakan dari awal itu bahwa suaminya itu sudah meninggal karena tenggelam di lautan lepas. Itu kan inilah bukti seorang istri yang sangat cinta banget sama suaminya sehingga ia sering menunggu kedatangan suaminya. Itulah. Tapi sebelum dia pergi ke atas bukit, banyak masyarakat setempat yang melarangnya untuk pergi ke sana. Namun dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat masyarakat setempat. Dia pergi ke atas bukit dan dia pun pergi ke atas bukit itu. Namun namun sang istri itu saking merindukan kedatangan suaminya, dia malah menjalankan keinginannya itu. Dan untuk melihat suaminya, walaupun banyak orang yang melarangnya, kan sudah kita tahu bahwa suaminya ini sudah meninggal. Dan sang istri ini pun tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang. Namun pada akhirnya, dengan tekad yang gigih untuk menunggu kedatangan sang suaminya yang telah mendahuluinya karena dia sudah mati kan, rasa lelah dia abaikan begitu saja. Saking sang istri ini, maksudnya itu saking sang istri ini sangat mencintai suaminya, dia ini sering berpergian ke atas bukit. sang istri ini Maksudnya itu sang istri ini sering melakukan ini sebagai bentuk tanda kesetiaannya kepada sang suami. Namun pada akhirnya tanpa cerita yang jelas yang saya dengar, dan saya juga pun belum mengetahui cerita ini dari awal sampai akhir karena saya cuma mendengarnya dari cerita-cerita orang dan saya searching juga di internet, dan saya pun juga belum mengetahui akhir dari cerita ini. Maksudnya awal istrinya ini akan menjadi batu gitu loh. Langsung saja, akhirnya sang istri ini berubah menjadi batu hingga sampai sekarang ini. Entah apa kesalahan dan dosa sang istri ini yang dia perbuat sehingga dia bisa berubah menjadi batu. Mungkin menurut saya saking cintanya kepada sang suami,
ia akhirnya menjadi batu sebagai bentuk rasa cinta dan sayangnya terhadap sang suami. Itulah batu itu sebagai tanda pengorbanannya dia kepada sang suami. Mungkin itu sih jalan ceritanya, saya juga belum mengetahuinya. Dan masyarakat Bojo pun mulai waktu itulah masyarakat Bojo mengenal batu itu sebagai tanda seorang istri yang begitu sayang dan cintanya terhadap sang suami. Dan akhirnya batu itu pun dikenal dengan wadun tanda rahi. Wadu itu berarti batu. Tanda itu berarti melihat atau memandang. Maksudnya itu memandang kedatangan sang suami yang telah pergi merantau. Rahi itu adalah suami. Mungkin itu saja cerita singkat dari saya tentang legenda Watu Tanda Rahi. Mohon maaf bila ada salah kata-kata saya karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan tujuan pembuatan video ini juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yaitu folklore Nusantara. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.